Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya banggakan, sampean semua sebagai umat Islam yang sekolah di sekolahannya Nahdlatul Ulama harus melakukan segala sesuatu dengan demi Islam dan demi NU. Yang pertama, sebagai anak muda jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya dan yakinlah bahwa dalam setiap perjalanan menggapai mimpi itu senantiasa ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Anda temui, jangan pernah melupakan Allah. Yakin akan kekuasaan Allah dan yakinlah pada kemurahan Allah. Dan ingat bahwa Allah Tuhan kita itu maha asik. Tidak usah terlalu rumit dalam beragama. Simpel aja, yang penting jangan sekali-kali melupakan Allah. Titik. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukan. Tidak usah sungkan-sungkan. Yang penting jangan pernah melupakan Allah. Setiap melakukan apapun, lakukan. Dan jangan pernah melupakan Allah. Pengen seneng ya seneng aja. Tuhan kita juga seneng kalau ada makhluknya yang seneng. Lagi susah, ingat Allah. Lagi seneng, ingat Allah. Itu. Karena itulah yang dicontohkan oleh para ulama dulu dalam kita menjalankan penghambaan kita kepada Allah. Tugas kehidupan kita itu sama. Tugas kehidupan saya dan tugas kehidupan sampean itu sama. Yaitu satu, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Soal harus kerja, harus belajar, harus berusaha, itu wajar sebagai makhluknya Allah. Kalau tidak diwajibkan belajar, tidak diwajibkan kerja, tidak diwajibkan beribadah, sampai kira-kira apa yang tidak bosen hidup 60-70 tahun di atas bumi ini tanpa kewajiban untuk rekoso, sengsara. Pasti bosan. Maka sengsara, sesuatu harus kita lakukan dengan berdarah-darah, dengan jerih payah dan usaha yang sesungguh-sungguhnya. Itu hal biasa, alamiah aja. Tidak usah lebay. Jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi, tidak apa-apa, santai aja. Karena seperti itulah Allah mengindahkan kehidupan kita. Maka jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Allah bisa menjadikan batu menjadi emas, sebaliknya bisa menjadikan emas itu hanya sebagai kotoran. Contohlah apa yang dilakukan oleh bumi dan apa yang dilakukan oleh air atas kuasa Allah. Bumi menerima kotoran kita dan mengkonversi, mengolah kotoran kita menjadi sesuatu yang berarti untuk tumbuhan. Air mengolah kotoran sampah-sampah yang kita buang ke air, ke laut misalnya. Itu menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan biota laut. Meskipun kalau terlalu banyak juga menjadi tercemar gitu. Sama, kehidupan kita juga gitu. Kita seneng ya seneng aja, tapi jangan terlalu banyak seneng. Nanti kalau kesenengan terus, ya hidup kita jadi tercemar. Sama lupa sama daratan, lupa sama tetangga, lupa sama orang tua, lupa sama kawan-kawan. Sehingga kita menjadi orang yang congkak dan sombong. Disitulah kita tinggal nunggu aja betapa air yang jernih bisa menjadi keruh dan bau. Betapa bumi yang bisa menumbuhkan tumbuhan yang indah bisa berubah menjadi bumi yang gersang dan dihindari oleh semua makhluk hidup. Itulah kehidupan kita. Maka jangan pernah menyerah, mudah untuk menyerah, mudah untuk menerima kalah. Karena apa? Karena sampean muslim, sampean sekolah di NU. Karena sampean muslim, sampean NU. Harus menang, harus jadi menang, harus jadi pemenang. Jangan mudah untuk menyerah. Apapun yang terjadi biasa, Allah memberikan itu biasa. Jangan dikira orang-orang yang
sukses atau enak menurut pandangan Anda itu memang benar-benar enak. Enggak, itu hanya fata morgana aja. Anda kalau lihat misalnya profesi dokter spesialis, antriannya sore aja pasiennya bisa sampai 50 orang. Per orang dikena tarif yang masuk ke dokter tok itu minimal 150 sampai 200. Karek ngitung. Jangan diambil itunya aja. Sampean harus tahu betapa rekosonya sekolah kedokteran spesialis itu. Sampean harus tahu betapa rekosonya menjadi dokter spesialis, di mana jam-jamnya itu tidak bisa ditentukan seenaknya sendiri. Kayak kamu aja, bangun tidur, mau bangun jam 6 ya jam 6, mau jam 7 ya jam 7 baru bangun. Kalau jadi dokter tidak boleh, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jam 5 buka praktek, jam 5 tepat harus sudah siap di tempat praktek. Sampai jam 9, sebelum jam 9 nggak boleh keluar dari tempat praktek. Rekoso. Sama gitu. Tapi kan semuanya ada harganya. Semuanya ada harganya. Usaha kita itu tidak akan sia-sia karena Allah mencintai orang-orang yang berusaha. Dan kalau kita dicintai oleh Allah, apapun akan diberikan, termasuk apa yang menjadi cita-cita Anda. Maka yang cita-cita tidak bayar aja kok. Lambungkan cita-cita. Kepengen jadi apa terserah. Yang penting jangan pernah melupakan kebesaran Tuhan. Kepengen jadi apa aja terserah. Kalau merdeka bagi Anda itu penting, maka nikmatilah kemerdekaan itu semerdeka-merdekanya. Apapun risikonya. Risikonya apa jadi orang merdeka? Ya jadi orang merdeka itu ya risikonya karena tidak mau terikat. Ya kerjaannya tidak tetap, penghasilannya juga tidak tetap. Tapi kan merdeka, hidupnya selalu asik, apapun bisa dinikmati. Kalau Anda kepingin mendapatkan fasilitas yang besar, berpendidikan tinggi, berpenghasilan tinggi, memiliki segalanya di dunia, di dalam kehidupan ini, ya Anda harus berani menanggung risikonya. Apa risikonya? Risikonya kangelan. Risikonya rekoso, itu biasa. Jadi, ya janganlah pernah berkecil hati. Jangan kemudian mentang-mentang Anda dari keluarga yang kurang mampu, kemudian segala sesuatunya bisa Anda menerima kalau segala sesuatunya itu terbatas oleh situasi dan kondisi. Sekarang ini dunia serba mudah, apapun bisa diakses dengan sangat murah. Cuma yaitu sesuai dengan yang digariskan kepada Anda harus berkeringat. Jangan berharap semuanya datang ke depan kemudian kita tinggal ngemplok gitu, jangan. Kalau Anda seperti itu, maka ya tunggu aja giliran di mana orang-orang sudah tidak ada lagi yang meloloh sampean, tidak ada yang menyediakan untuk sampean sementara sudah terlalu nyaman dengan kondisi itu dan tidak siap dengan perubahan yang dilakukan oleh orang lain. Akhirnya apa? Yo kaliren sampean. Golek mangan dhewe gak iso, kadung jagakno kulinane di loloh wong liya. Ndak bisa. Semuanya ada harganya dan semuanya harus kita kasih jerih payah karena Tuhan Allah mencintai, menyukai, menyayangi orang-orang yang berjerih payah. Karena apa? Gusti Allah ndadekno awake dhewe kita hidup ini untuk kangelan, bukan untuk berenak-enak itu. Yang kedua, Anda harus jaga betul bumi di mana Anda berpijak, udara, langit di mana Anda berteduh. Itu harus Anda jaga betul. Kenapa harus begitu? Ya karena kalau bumi yang Anda pijak aja tidak Anda lindungi, kapan Anda akan mendapatkan otonomi? Kapan Anda mendapatkan kedaulatan atas kehidupan Anda sendiri? Di mana Anda bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Disitulah semuanya jerih payah kita gunakan untuk melindunginya. Kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa yang kalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dikala orang-orang Eropa itu masih nomaden, kita sudah punya kerajaan. Kita sudah punya sistem bertata negara. Kita sudah punya aturan berbangsa dan bernegara, aturan sosial dan budaya. Orang Eropa masih nomaden. Nah, kenapa kita kalah? Maka yang dikalahkan dulu adalah riwayat hasil dari penjajahan itu, di mana mental kita sebagai bangsa Indonesia dikerdilkan. Diciptakan kita ini menjadi orang-orang dengan mental terjajah, mental yang kalah. Maka saya pesan kepada Anda, hidupkan kembali semangat itu. Bangsa kita, bangsa Indonesia,
bangsa yang sudah memiliki sejarah yang tua. Jangan pernah kalah oleh bangsa manapun. Dimanapun Anda harus pergi. Syaratnya apa? Sama saja. Syaratnya kuduane kangelan. Nek ndak berani kangelan, udah ndak usah. Kalau Anda ndak berani kangelan, wis ndak usah. Ngapain sekolah lama-lama 3 tahun di sini? Ndak usah sekolah, ngarit aja ngarit. Atau pergi merantau ke sana. Jadi karyawan. Ndak usah mikir, ndak usah susah. Tapi ya nikmati aja kehidupan Anda dengan pola yang landai seperti itu. Pengen Anda terhormat, dapatkan sesuatu, dan dihargai oleh orang lain, maka jangan pernah takut untuk berjerih payah. Bumi yang kita injak harus kita lindungi dan kita jaga. Karena ini adalah bukti dari kedaulatan kita sebagai pribadi, kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa dicerna, silahkan diikuti. Nek kalau sampean tidak percaya, ya buktikan aja. Nggak usah sungkan. Sampai nggak percaya dengan apa yang saya omongkan, dengan pengalaman yang saya sampaikan, ya nggak apa-apa. Silahkan, buktikan aja. Rasakan aja. Kejelungup, ya rasakan aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.